Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Memberikan persajian kepada yang telah meninggal itu bukan saja dilakukan di kalangan umat Buddha. Jauh sebelum agama Buddha ada di India, itu sudah biasa masyarakat India itu merawat, mempersembahkan makanan-makanan. Di India diceritakan bagi mereka yang meninggal dari kalangan menengah ke atas itu abunya, jenazahnya dikremasi, kemudian ada yang ingin mengenang dari orang yang telah meninggal, keluarganya itu kemudian dititipkan di tempat penitipan abu, ya. Menginspirasi tempat penitipan abu ternyata itu dari hal yang sederhana, yaitu dari rumah burung merpati, ya, doro, ya itu. Makanya kotak-kotak itu aslinya dulu tuh rumah merpati atau doro, dijadikan inspirasi untuk menyimpan rumah abu, ya. Namun ada juga bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi itu kemudian dihanyutkan, ya, dihanyutkan di sungai, ya, yang tidak mampu. Bahkan akhir-akhir ini kapan waktu COVID itu di India sempat juga ada berita ada beberapa mayat yang dihanyutkan di sungai, ya. Kemudian memang ada yang dikubur, ya, karena itu juga memerlukan biaya, hanya orang-orang tertentu saja. Pada umumnya yang paling banyak adalah ditaruh saja, ditaruh di kuburan pada umumnya. Maka apabila Bapak Ibu pernah membaca khotbah Sang Buddha tentang Wijaya Sutta, itu dikatakan mayat itu dimakan anjing, dimakan serigala, burung gagak, burung nasar, ya. Itu, ya. Sampai sekarang pun juga di India pun juga masih ada seperti itu. Kemudian bagi keluarga yang ingin mengingat, mendoakan keluarganya, datang ke kuburan sambil membawa makanan-makanan, ya. Makanan-makanan itu setelah selesai sembahyang, kemudian keluarga pulang, ada yang sebagian itu ditaruh di kuburan. Di kuburan pada waktu itu juga banyak pertapa-pertapa, banyak biku-biku, ya. Di kuburan itu makannya dari bekas atau sisa dari persembahan-persembahan umat tadi yang ditinggal tadi, ya. Sehingga dari zaman dulu pun biku-biku sekalipun tinggal di kuburan, ya, di tangga, itu badannya juga tidak kurus, karena yang ditinggal makanan di kuburan itu juga banyak daging, banyak makanan yang bergizi. Bahkan melihat biku gemuk-gemuk itu ada isu biku-bikunya makan daging manusia, ya, sisa-sisa itu. Bahkan sampai sekarang ada namanya suku Agori, ya, di India itu pemakan sebagian daging manusia, ya. Lu kok tidak merasa jijik, ya, makan mayat bangkai daging manusia, tidak merasa jijik. Sebetulnya faktor kebiasaan dan perenungan saja. Kalau mereka suka Agor itu makan daging manusia sebagian sambil merenung, saya pun juga akan mati seperti yang saya makan ini. Berbeda dengan kita itu sering makan bangkai dan mayat, ya, mayat ayam, mayat gurame, ya, mayat, ya, dan macam-macam, ya, tapi tanpa perenungan. Pernah di saat kita makan itu merenung, suatu saat nanti saya juga akan seperti ayam yang saya makan itu akan mengalami kematian. Tidak pernah seperti itu, ya. Maka di kalangan umat Buddha pun juga sebetulnya untuk mengingat kematian itu di wihara-wihara itu setiap puja bakti ada perenungan bahwa suatu saat nanti kita akan sakit, akan tua, dan akan mati. Tujuannya biar apa? Mempunyai pengendalian diri kita, menyikapi segala sesuatu itu dengan penuh kewajaran. Demikian pula Bapak Ibu, ya, kalau kita sering merenung tentang kematian itu banyak sekali manfaatnya. Bahkan bagi mereka yang belajar Buddha Dharma, ada 40 objek tentang perenungan. Dari 40 itu ada 10 objek perenungan yang ada kaitannya dengan kematian. Artinya apa? Artinya penting sekali, banyak sekali Sang Buddha menjelaskan pentingnya merenungkan tentang kematian.
Ada salah satu bangsa namanya Bhutan. Itu menjadi bangsa yang bahagia karena masyarakatnya suka sekali merenungkan tentang kematian. Loh, kenapa orang merenungkan kematian kan identik dengan pesimis, ya, tidak bersemangat, tapi justru dengan mengingat kematian memacu hidupnya, kesehariannya mencari bekal-bekal kematian, yaitu perbuatan-perbuatan bajik, ya. Kembali pada cerita di kuburan tadi, jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang kita lakukan pada hari ini pun terinspirasi dari umat Buddha maupun masyarakat India pada waktu itu mempersembahkan sajian-sajian makan ini, ya. Tentunya sajian makan ini ada beberapa pendapat di kalangan umat Buddha. Memang secara kasat mata masih utuh, ya. Jumlahnya 5 tetap 5, yang 3 tetap 5. Ada satu keyakinan yang dibutuhkan arwah itu bukan secara fisik seperti ini, namun khusus untuk mengambil saripatinya saja. Sehingga kalau ada yang niteni habis persembahan maka ini persembahan di meja leluhur itu rasanya itu hambar atau anyep karena sudah diserap oleh arwah-arwah yang kita doakan itu. Berbeda dengan kita apabila persembahan makanan ini dipersembahkan kepada yang hidup saat ini, bukan saja menyerap saripatinya, tapi seampas-ampasnya juga mau, ya, itu. Apa kegunaan dari persembahan makanan ini? Yang pertama di kalangan umat Buddha sebagai alat bantu. Sujud alat bantu hormat kepada yang telah meninggal. Di saat beliau masih hidup masih membutuhkan seperti ini. Setelah meninggal pun alat bantunya untuk mempersembahkan sebagai bentuk penghormatan adalah masing-masing ya membawa makanan ini. Semoga arwah yang kita doakan merasa dihormati, merasa tersanjung, membentuk kondisi bahagia. Dengan kondisi bahagia karena kehadiran Bapak Ibu, karena persembahan-persembahan ini akan membentuk kondisi batin beliau akan bahagia. Dengan batin yang bahagia, karma baiknya sendiri yang sudah diciptakan mendukungnya telahnya di alam-alam bahagia. Tapi sebaliknya, kalau seseorang sudah meninggal, tidak ada kepedulian dari keluarga yang masih hidup, padahal di alam sana, alam penderitaan, tentunya akan menderita sekali dan merana. Kenapa ketika saya masih hidup suka membantu yang saya tinggalkan saat ini, ketika saya mengalami kesulitan di alam yang saya tempati kok tidak peduli kepada saya. Semoga acara 1 tahun ini yang membawa maupun yang tidak membawa, yang hadir maupun yang tidak hadir, benar-benar mendukung perjalanan arwah Ibu Gobikha menuju alam yang lebih berbahagia. Dan setelah di alam bahagia memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan. Semoga selalu bisa melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan hidup belum sempat terwujud. Selamat jalan almarhum. Semoga 1 tahun ini benar-benar engkau terkondisi telah di alam bahagia dengan dukungan yang hadir. Sadu, sadu, sadu.